Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga pada pandemi COVID-19 ini kita selalu bisa menjaga kesehatan kita dan memakan makanan yang sehat supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajarnya, Ibu akan mengambil daftar hadir Ananda semua, yaitu Agustina Konyet. Hadir, Bu. Femel Pajria. Hadir, Bu. Indi Ciami. Hadir, Bu. Dan Syafiratul Mar'ah. Hadir, Bu. Alhamdulillah Ananda semua hadir. Baiklah, sebelum proses belajar mengajar kita mulai, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ananda. Apa itu metabolisme? Ada yang bisa menjawab apa itu metabolisme? Ada, Bu. Silakan Femel. Menurut Femel, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme, Bu. Terima kasih jawaban Femel, sangat bagus. Baiklah, Ibu akan men-share PPT yang sesuai materi kita hari ini, yaitu metabolisme dan enzim. Apakah Ananda semua sudah melihat slide PPT-nya? Sudah, Bu. Baiklah. Seperti yang dikatakan Femel tadi, metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Atau bisa kita sebut keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam organisme atau makhluk hidup. Nah, metabolisme ini juga bisa disebut reaksi enzimatis. Reaksi enzimatis yaitu karena metabolisme selalu menggunakan katalisator enzim. Nah, kemudian ada beberapa jenis metabolisme, yaitu anabolisme, di mana anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi kompleks, memerlukan energi, yaitu disebut reaksi endergonik. Bisa disebut endoterm, reaksi memerlukan energi panas, contohnya fotosintesis, yaitu memerlukan energi cahaya. Ananda bisa melihat ada reaksi yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu kemosintesis, yaitu memerlukan energi kimia. Kemudian ada juga katabolisme. Nah, katabolisme ini merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana, yaitu melepaskan energi. Bisa disebut reaksi eksergonik. Bisa disebut juga eksoterm, yaitu reaksi membebaskan energi panas. Contohnya yaitu respirasi. Kemudian, Ananda bisa melihat ada bagan yang Ibu tampilkan, yaitu metabolisme. Di sini ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme memerlukan energi, katabolisme melepaskan energi. Bisakah Ananda melihat bagannya? Bisa, Bu. Apakah dari bagan Ananda sudah paham pembagian dari metabolisme? Sudah, Bu. Insya Allah paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu katabolisme, yaitu respirasi anaerob, yaitu proses penguraian untuk mendapat energi tanpa menggunakan oksigen, disebut juga fermentasi.
Asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis mendapati kondisi kekurangan oksigen, maka asam pirufat akan masuk ke jalur anaerobik. Hanya menghasilkan 2 ATP saja. Ada reaksi respirasi anaerob yaitu C6H12O menjadi CO2 ditambah energi ditambah alkohol. Kemudian C6H12O6 energi ditambah asam laktat. Nah, pelaku yang menggunakan respirasi anaerob ini bisa kita lihat ada jaringan yang kekurangan oksigen, ada akar tumbuhan yang terendam air, dan ada biji-biji berkulit tebal yang sulit ditembus oleh oksigen. Kemudian ada sel ragi, jamur, dan bakteri anaerobik. Kemudian, di sini Ibu akan bertanya kepada Nanda, selain fermentasi alkohol, apakah macam-macam respirasi anaerob? Bu. Apakah ada? Saya akan coba menjawab, Bu. Dipersilahkan, Safira. Selain fermentasi, apa saja Baiklah, Bu. respirasi Saya anaerob? akan coba menjawab yaitu macam-macam respirasi anaerob. Yang pertama yaitu adanya fermentasi alkohol. Yang kedua yaitu adanya fermentasi asam laktat. Dan yang ketiga yaitu fermentasi asam cuka. Mungkin ya, Bu, yang menurut Fira, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih atas jawaban Syafira. Jawabannya sangat bagus, yaitu ada fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam cuka. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu fermentasi alkohol terlebih dahulu. Fermentasi alkohol merupakan respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil, yaitu 2 molekul ATP. Fermentasi alkohol diawali dengan proses glikolisis, pemecahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Anda bisa melihat gambar glukosa menjadi 2 asam pirufat. Pada proses glikolisis ini dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada makanan dengan pembuatan, Ibu ulang, pada makanan biasanya dengan bantuan ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini adalah proses pengolahan makanan yang menggunakan bakteri asam laktat dari proses kelompok bakteri gram positif. Nah, fermentasi asam laktat ini diawali proses glikolisis yang hemat glukosa menjadi molekul asam pirufat dengan menghasilkan ATP dan 2 NADH. Kemudian, NADH diubah menjadi NAD+ saat pesanan asam laktat dari asam pirufat. Kemudian, fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2 dan tidak ada tahap intermediat, pembentukan asetaldehid seperti fermentasi alkohol tadi. Anda bisa melihat gambar ini, adanya perbedaan pada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, kemudian yang terakhir, fermentasi asam cuka. Asam asetat atau asam etanoat atau bisa disebut asam cuka merupakan senyawa kimia asam organik yang umum digunakan masyarakat sebagai pemberi rasa asam maupun aroma pada makanan. Rumus empiris asam cuka adalah CH4O2. Nah, rumus ini biasa ditulis dengan bentuk CH3 strip COOH atau CH3COOH. Fermentasi asam cuka merupakan fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Nah, fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka, yaitu Acetobacter aceti, dengan substrat etanol. Energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh fermentasi alkohol secara anaerob.
Nah, Ananda bisa melihat reaksinya yaitu C6H12O6, 2C2H3OH. Di sini ada aerob. Kemudian 2CH3COOH yaitu asam cuka, tambah H2O ditambah 116 kalori. Nah, kemudian ada katabolisme respirasi aerob. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, apakah Ananda sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi yaitu katabolisme respirasi aerob. Yang tadi adalah katabolisme respirasi anaerob. Sekarang kita membahas katabolisme respirasi aerob, yaitu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi atau makanan melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen bersifat eksogenik, artinya melepas energi. Reaksinya yaitu Ananda bisa melihat. Kemudian pelakunya yaitu manusia, hewan, tumbuhan, sebagian monera, protista, dan jamur. Nah, di sini Ibu menampilkan beberapa tabel, yaitu tahapan respirasi aerob. Nah, di sini ada beberapa tahapan respirasi aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. Nah, glikolisis ini berlangsung pada sitoplasma dengan substrat glukosa, menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung pada matriks mitokondria. Substratnya 2 asam pirufat. Menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Kemudian siklus Krebs, matriks mitokondria. Dia berlangsung di matriks mitokondria. Substratnya 2 asetil-CoA, yaitu menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2. Nah, kemudian yang terakhir yaitu transport elektron, krista mitokondria. Substratnya NADH sama dengan 3 ATP, FADH sama dengan 2 ATP, menghasilkan 3-4 ATP, dan H2O. Selanjutnya, nah, proses glikolisis. Proses glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa oksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Nah, di sini Ananda bisa melihat proses glikolisis, yaitu di mana glikolisis ini memiliki 2 fase, yaitu fase yang memerlukan ATP dan fase yang menghasilkan ATP. Apakah Nanda bisa melihat bagan yang telah Ibu cantumkan? Bisa, Bu. Baiklah. Selanjutnya, materi kedua, dekarboksilasi oksidatif. Nah, tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahapan ini berlangsung di dalam mitokondria yang telah Ibu tampilkan di tabel tadi. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A, yaitu asetil-CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan 2 NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil-CoA, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat,
Maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Anda bisa melihat bagan dari dekarboksilasi oksidatif tersebut, di mana asam pirufat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepas gugus karboksilat COO-. Anda bisa melihat, dan ini adalah urutan prosesnya. Kemudian sisa atom C membentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NADH+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Kemudian asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A, yaitu asetil-CoA. Kemudian siklus Krebs. Anda bisa melihat di sini ada bagannya dan di sini ada pengertiannya. Yaitu siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahapan ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, dan 4 molekul CO2 seperti yang telah Ibu sampaikan tadi di tabel. Kemudian selanjutnya yaitu transport elektron. Tahapan ini memerlukan tahapan akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Nah, transport elektron berlangsung di dalam krista mitokondria, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Nah, ini adalah bagan dari transport elektron. Apakah Ananda bisa melihat bagan dari transport elektron? Bisa, Bu. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan bertanya, apakah Ananda sudah paham tentang respirasi aerob? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi anabolisme, Ibu akan bertanya, coba Ananda sebutkan dari hasil glikolisis dan hasil siklus Krebs. Tina mau jawab, Bu. Baiklah, dipersilahkan pada Tina. Hasil dari glikolisis yaitu glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Kemudian hasil dari siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Terima kasih atas jawaban Tina. Jawabannya sangat bagus dan tepat. Kemudian selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan rangkaian reaksi penyusunan suatu zat organik dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Anabolisme bersifat energonik, memerlukan energi. Dibedakan menjadi 2, yaitu asimilasi merupakan penyusunan zat anorganik ke organik, contoh fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian yaitu ada polimerisasi merupakan penyusunan zat organik sederhana ke kompleks. Nah, pada fotosintesis ini merupakan proses anabolisme, yaitu penyusunan CO2
H2O menjadi karbohidrat oleh klorofil dengan bantuan energi matahari. Sinar yang paling efektif untuk fotosintesis. Sinar merah yaitu bergelombang panjang lebih dari 680. Kemudian ada sinar violet dan biru bergelombang pendek yaitu 440 sampai 480. Fotosintesis ini terjadi di kloroplas. Anda bisa melihat gambar, kemudian reaksi kimianya yaitu Anda bisa melihat. Kemudian fotosintesis terdiri dari 2 tahap. Nah, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan cahaya, terjadi di tilakoid atau grana. Sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, terjadi di stroma. Reaksi gelap. Terdapat 3 reaksi yaitu sensibilitas, fotofosforilasi, fotolisis air. Kemudian hasil dari reaksi terang yaitu O2. O2-nya dibebaskan, ATP-nya digunakan untuk reaksi gelap. Terjadi 2 jenis siklus yaitu siklus siklik dan siklus non-siklik. Siklus siklik menghasilkan ATP dan hanya melewati fotosintesis 1. Siklus non-siklik menghasilkan O2, ATP, dan NADH2 dan melewati fotosintesis 1 dan 2. Kemudian, Anda bisa melihat gambar, yaitu proses reaksi terang. Selanjutnya, yaitu reaksi gelap atau bisa disebut siklus Calvin-Benson. Nah, terdapat 3 reaksi, yaitu fiksasi, reduksi, regenerasi, atau pembentukan kembali RUBP. Hasil dari reaksi terang yaitu glukosa. Nah, selanjutnya materi dari enzim. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi enzim, Ibu akan bertanya tentang apa itu definisi enzim menurut Ananda. Menurut Ananda, apa itu enzim? Izin coba jawab, Bu. Baiklah, kepada Indi, Ibu persilahkan menjawab. Dari yang Indi tahu itu, Bu, enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Sekian, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban Indi. Jawabannya sangat bagus. Ibu di sini akan melengkapi jawaban dari Indi atau menambahkan jawaban dari Indi, yaitu enzim merupakan suatu jenis protein yang berfungsi sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, definisi enzim ini kita bisa melihat ada struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, faktor yang mempengaruhi enzim tersebut. Nah, kita akan melihat strukturnya dulu. Enzim bisa disebut holoenzim, yaitu enzim yang strukturnya sempurna. Enzim dibagi 2, yaitu apoenzim dan gugus prostetik, yaitu apoenzim bisa disebut memiliki protein, dan gugus prostetik tidak ada protein, bisa disebut non-protein. Kemudian gugus prostetik ini dibagi 2, yaitu kofaktor anorganik dan koenzim organik. Contoh enzimnya yaitu kofaktor sama dengan ion-ion logam, sedangkan koenzim vitamin B, NAD, dan FAD. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar dari enzim tersebut. Anda bisa melihat di sini ada holoenzim, apoenzim, kofaktor, tempat katalitik, dan koenzimnya. Nah, selanjutnya sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat, yaitu enzim menyerupai protein,
enzim merupakan biokatalisator. Kemudian enzim bekerja secara spesifik. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim dapat bekerja bolak-balik atau reversibel. Nah, di sini ada cara kerja enzim. Cara kerja enzim mengkatalis reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi atau aktivitas, atau bisa disebut energi yang diperlukan untuk reaksi. Dari EAI menjadi dari EA1 menjadi EA2. Nah, Anda bisa melihat gambar. Penurunan energi aktivitas dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. Setelah produk dihasilkan, kemudian dilepaskan enzim bebas untuk membentuk kompleks baru dengan substrat yang lain. Kemudian ada teori enzim yaitu Locke and Key, bisa disebut Locke and Key, yaitu teori gembok dan kunci. Teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat saja, bekerja secara spesifik. Sisi aktif, ini enzim, dan ini substratnya. Kemudian kompleks enzim, substrat, dan enzim menjadi produk. Nah, kemudian ada induced fit theory, yaitu teori ketepatan induksi. Yaitu teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya. Sisi aktif enzim dapat menyesuaikan dengan substratnya. Ini adalah enzim, yaitu sisi aktif fleksibelnya, dan ini adalah substratnya. Enzim yang sisi aktifnya enzim yang telah aktifnya telah berubah sesuai substrat. Kompleks enzim, substrat, dan menjadi produk. Nah, faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada suhu. Suhu akan mempercepat reaksi hingga batas suhu optimal. Malah semakin rendah suhu, maka reaksinya semakin lambat. Keterangan, suhu 0 derajat Celcius, enzimnya tidak aktif. Suhu besar dari 6 derajat Celcius, denaturasi. Suhu 30 derajat Celcius bekerja optimum. Jadi, enzim bekerja secara optimum berada di suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ada pH. pH, yaitu yang akan mempengaruhi sisi aktif dalam mengikat substrat. Keterangannya, enzim pitialin bekerja pada pH 7, netral. Enzim pepsin bekerja pada pH 2 sampai 6, asam. Nah, enzim maltase bekerja pada pH 7, jaring. Kemudian enzim tripsin bekerja pada pH 8, basa. Konsentrasi enzim. Pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat reaksinya. Anda bisa melihat gambar. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat reaksinya. Kemudian, ada juga konsentrasi enzim dan substrat, yaitu umumnya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Dapat memiliki keadaan konstan apabila enzim sudah mengikat semua substrat. Anda bisa melihat gambar. Dapat memiliki keadaan konstan. Keadaan konstan apabila enzim sudah mengikat semua substratnya. Dan selanjutnya ada pengaruh zat pengikat atau aktivator, yaitu zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim. Contohnya ion kobalt, manga, nikel, magnesium, klorin, dan garam dari logam alkali tanah. Pengaruh zat penghambat atau inhibitor, yaitu zat yang dapat menghambat kerja enzim. Terdiri dari dua jenis enzim, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Anda bisa melihat zat penghambat, yaitu inhibitor.
merupakan zat yang menghambat kerja enzim dengan cara bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Contohnya malonat dan oxalosuccinat. Kemudian inhibitor non-kompetitif merupakan zat yang menghambat reaksi enzimatik dengan cara berikatan dengan bagian selain sisi aktif enzim. Ikatan ini menyebabkan perubahan bentuk enzim sehingga sisi aktif enzim tidak sesuai lagi dengan substratnya. Contohnya antibiotik penisilin yang menghambat kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Hanya sampai di situ materi yang Ibu sampaikan. Kita lanjutkan minggu besok. Pada materi yang telah Ibu sampaikan ini, apakah anak-anak sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak semuanya paham. Baiklah, sampai di sini materi kita terlebih dahulu. Ibu harap anak-anak semua mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan lewat WA Group. Minggu besok Ibu akan menilai hasil dari jawaban anak-anak semua. Ibu harap anak-anak semua paham dengan materinya. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.